tentunya Kapolda Riau atau Kapolda ya. Syukur alhamdulillah pagi ini saya hadir di atas GJB ini merangka rapat persiapan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia di Kota Dumai. Dan ini suatu penghargaan bagi kita karena pertama kalinya ibu kota di luar provinsi yang dipercaya di tuan rumah adalah kita Dumai. Satu hal tentunya kita tidak mau mengecewakan dan kita ingin agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun saya nilai ini sudah sangat dekat waktunya. Jadi dari berbagai acara tadi saya sebetulnya memberi apresiasi untuk semangat kita melaksanakan acara ini, tapi wanti-wanti untuk banyak ingin mengetahui tentang beberapa hal. Pertama, kesiapan pendanaan. Ini pendanaan bagaimana nih Pak Surya? Nah, sekarang saya tanya langsung, pendanaan dari provinsi atau dari? Bagian dari provinsi, bagian dari kegiatan badan cadangan pangan dari badan BKP. Penganggarannya APBD mungkin? Cukup ya. Yang keduanya tentang kesiapan acara. Ini ada seperti pameran atau bazar. Kita tidak ingin asal-asalan aja. Kalau menjadi tuan rumah yang baik, coba dibuat persiapan tentang tendanya, tentang persiapan kepanitiaannya yang betul-betul tidak hanya sekedar seperti bazar di Sungai Sembilan aja dibuat. Ya, atau perlu kita menggunakan IO untuk penyelenggaraan bazar ini karena ini tingkat provinsi yang dihadiri oleh wakil menteri. Baik sound sistemnya nanti, pokoknya ada dua tempat ya, di lapangan dan di gedung, di hotel dan di lapangan. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, nanti malah justru kalah kabut, kita kacir. Jadi saya sebetulnya ingin menyampaikan hal ini. Kita belajar dari beberapa waktu yang lalu, beberapa kegiatan kita menggunakan IO. Senang kita lagi, tapi itu tadi IO yang macam mana. Artinya kalau memang ada IO anak tempatan yang kita pakai yang betul-betul pengalaman. Saya pun belum tahu acara itu hari ini. Artinya skop acaranya seperti itu, harus ada bazar. Jangan sampai nanti bazar di bawah tenda yang macam bentuk Sungai Sembilan gitu, atau bentuk benang kampai. Malu kita nanti. Ini juga dihadiri oleh bupati kepala daerah yang lain. Dan waktunya tinggal 18 hari. Ini sesuatu hal yang sangat kasib menurut saya. Belum kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian lagi, tidak diundang, itu nggak sedikit orang. 3.000 itu lebih kurang acara apel harnus dulu. Jadi perlu penataan yang betul supaya jangan semrawut lokasi nanti, melibatkan pihak TNI, pihak Polri, kalau ini keamanan dan juga lalu lintas. Tapi kita bahas satu-satu lah. Sekarang yang pertama apel Hari Pangan Sedunia, pelaksanaan di tidak mengganggu nanti itu acara itu dengan bazar. Umum tak diundang. Mana? Menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan, memang kemarin pembicaraan dan rapat di provinsi yang juga dihadiri Pak Kadis, Pak, masih terjadi perdebatan ketika itu, Pak, karena pihak provinsi menginginkan konsep acara dalam bentuk apel. Nah,
Nah, sementara yang biasa kita lakukan di sini peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Kota Dumai itu dalam bentuk acara seremonial seperti biasa aja Pak, menggunakan tenda, jadi tidak dalam bentuk apel. Nah, hasil pembicaraan dan koordinasi kami dengan Kabak Umum, memang kita menyarankan untuk tidak dalam bentuk apel Pak. Jadi dalam satu lokasi acara langsung bazar di situ Pak. Jadi kalau konsepnya apel tentu khidmat Pak. Jadi adanya pergerakan bazar itu sangat mengganggu. Nah, kemarin juga kami sudah berusaha menjumpai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi, namun belum berhasil Pak. Hanya kami koordinasi dengan Kepala Bidang Kelembagaan. Namun dari pembicaraan terakhir memang Provinsi menyetujui Pak, tidak lagi dalam bentuk apel. Nah, itu informasi terakhir Pak. Jadi tetap kita dalam bentuk acara yang menggunakan panggung untuk undangan VIP di Taman Bukit Gelanggang, dan untuk undangan pakai tenda besar gitu. Jadi di sekitarnya itu untuk lokasi bazar. Mungkin itu hasil pembicaraan terakhir Pak. Informasi terakhir dari Provinsi tidak menggunakan IO, jadi mereka menyiapkan 24 stand untuk tenda untuk bazar Pak. Provinsi datang kemari langsung memfinalkan bagaimana kondisi di lapangan dan juga bentuk setting acaranya Pak. Dalam minggu ini kami mengundang pihak Provinsi Pak. Nanti kalau rapat finalnya tolong dilibatkan pihak kepolisian. Saya juga secara besar Palangkaraya gitu, begitu besarnya, gara-gara tenda roboh aja udah heboh nasional. Kemarin tenda bisa roboh, itu infeksi, tenda kena angin roboh. Jadi seperti cuma expo yang pakai AC di dalam itu, yang putih itu, jadi kelihatannya agak wah. Semua kabupaten nanti ikut bazar. Cukup aja satu tenda itu bazar tentang hasil produksi apa ke Provinsi Riau nih. Jadi jangan malu-maluin, konsepnya seperti itu lah prinsip. Jadi maksud saya kalau dapat kita konfirmasi dengan siapa nanti bukan baru ini, dapat sekarang sebenarnya asing dalam kebutuhan itu betul-betul anu lah, ya kan? Di sini pasti ada nih macam yang Dumai Expo kemarin lah, tapi yang kecil aja pun bisa ya. Jadi letaknya nanti di Dumai Central Park itu di mana setelah tenda VIP. Pentasnya jelas, pentas besar dah ada. Nah, jadi yang seperti itu yang paling penting. Jangan nanti kita menerima kita sebagai tuan rumah, kita ditunjuk, dia pula menyiapkan tenda, tapi tenda asal-asal aja. Yang dapat nama juga itu kita. Memang kita tidak ada beban, tetapi nanti menjadi masalah. Nah, kita dulu masalah waktu harus seperti yang lain, masalah dana. Sekarang dana sudah ada budget sharing, ya kan? Jumlahnya berapa? Atau kalau perlu ada acara apa pun di Gresik, saya nonton di TV semalam, sambung rasa dia buat acaranya. Misalnya itu ada sambung rasa antara pejabat dengan para petani. Disiapkan door prize di situ. Luar biasa. Jadi di acara itu nanti dilakukan acara sambung rasa sambil bazar berjalan. Nah, teknisnya bagaimana nanti? Undangan itu diberi nomor kupon, duduk, ya kita cabut undi, sambil dia tegak kita melakukan tanya jawab. Jadi tanya jawab itu bukan bebas, tapi berdasarkan cabut undinya. Kalau tak pandai dia bertanya, tak pandai dia bercakap nasib lah kita. Kan? Tapi dia dapat hadiah. Nah, pola macam itu mungkin dibuat. Jadi ada kesan yang menarik dalam acara itu nanti, apalagi berkaitan dengan petani, bupati melakukan sambung rasa pada acara hari pangan. Jadi ditanya jawab berdasarkan kupon.
Pon nomor 7 dapat kambing. Apa yang ibu tanyakan? Jadi tidak diberikan kebebasan bertanya, itu waktu makan apa? Mungkin door prize pertama, kedua, ketiga, gitu. Ada waktu. Jadi hadiahnya jangan macam-macam lah, jangan yang kambing dipasangin. Itu kalau perlu berbentuk binatang peliharaan aku nggak salah. Ya kan? Mungkin bibit lele, sapi, tapi lele bisa engkona belanja. Kan? Rusuk pun ada anak rusuk. Begitulah misalnya, acara itu ada kesan. Atau kita membuat kambing aja banyak hal lagi. Acara tadi baru bentuk. Daerah kabupaten tetamu bahwa welcome party diadakan di rumah kediaman balai-balai wali kota. Hari pangan Ambazar ini tolong kesiapan tenda. Mau saya, kalau betul kita ingin jadi tuan rumah bazar, jadi tuan rumah bazar yang baik. Dan isi bazar ini terutama untuk kota Dumai, saya perlu tempah pakai punya. Dimana tempah itu silakan rumput ladu yang bagus. Kalau perlu ini ketahanan pangan, saya ingin agar bisa ditampilkan hal-hal yang baru. Misalnya ulam perago atau apa namanya lalapan tenggek burung yang digoreng yang bisa langsung. Kan ini loh, daerah lain tenggek burung tak pernah digoreng. Mengapa kita tenggek burung cuma jadi kerupuk? Kan jadi aneh. Ulam perago, jenggot 9, tak apa tadi? Goreng. Sebab ulam perago itu pasti bisa dimakan, dilalap. Dibungkus cantik-cantik. Sajikan sebagai produk. Nah itu hal-hal kecil nih, hal kecil tapi kadang-kadang meresahkan. Kalau dapat SPG ini, kalau SPG itu apa namanya? Yang menjaga stand kita itu berbaju seragam apa? Pramustan. Pramustan. Siapkan betul-betul yang cantik, yang bernuansa lokal. Melayu atau bagaimana bentuk, kadang-kadang kecil. Kalau perlu di stand kita diadakan layar monitor, sajikan informasi melalui TV besar apa yang telah kita buat. Dan yang terakhir, buah tangan bagi pengunjung stand kita. Apa buah tangan? Ya saya mengusulkan itu tadi, buah tangan satu tas isinya ulam perago goreng, tenggek burung goreng, segala macam digoreng. Ini buat pada inilah produk kami yang terbaru. Oh dipikir kalau gitu daun pintu pun ada digoreng di rumah ini. Kan gitu, yang biasa dimakan oleh ulam bisa digoreng jadi kerupuk. Kalau peyek dan gila. Jadi nanti belum dihubungi Ibu Meditabil, makan malam buat itu tadi sudah ya. Oke, mau tambah satu lagi pilihan silakan. Pungek apa dulu? Sempole, nah, tapi sempole semalam buang asli. Buang, gasonya buang asli. Warnanya pun buang bagus. Gasonya agak asam. Nah, ini deh. Ini kritik kita masak tuh lain. Jadi kalau dulu sempole dengan yang tadi. Ya. Dua macam, jadi tidak usah lagi yang lain, tak usah yang canggih lagi, membandingkan kepala Riki dengan yang lain. Kenapa umum penting kalau sudah kakap ayam gulai ayam sepedas kakap, selalu sudah. Kali ini kita coba dengan kekuatan potensi lokal. Ya, jadi itu beberapa hal mengenai susunan acara nanti, tolong didiskusikan dengan Pak Isi, bagaimana biasa lazimnya. Ya, nanti rombongan siapa yang diarahkan. Ya, jadi sebelum acara itu dimulai, jangan tenaga itu kita bersihkan dulu. Nah,
kedua kan ini tata kota mohon perhatian. Buat ya balik papan. Nah, tapi itu disulap lah. Koordinasi dengan keterangan mana-mana yang perlu disulap. Ya, kekuatan berapa orang itu berkaitan dengan langsung prakteknya. Misalnya kita punya jeruk kasturi tadi, ibu-ibu siapkan sirup merah tuh, tapi ibu-ibu menyiapkan barang-barangnya di situ, cabai rawit, giling ramai-ramai. Itu di Malang. Akhirnya saya yang menggiling sama belajar. Nah, jadi seperti itu ada kesan lah, cuma ada kesan lain daripada yang lain. Nah, mungkin untuk pertama kalinya sambal belacan pertama wali kota yang masak buat. Berikutnya lanjutkan oleh ibu-ibu PKK. Baru makan bareng-bareng. Yang disiapkan hanya ada ayam dan kampung. Kalau bawang merah, bawang putih kita siapkan aja di dulu. Penutupan pada saat rakor itu, habis rapat, habis jam. Apalagi dari sini? Nah, akomodasi para petani dari 11 kabupaten kota tanggung jawab mereka, cari saudara. Kita maksud saya kita berikan informasi seperti buklet hotel yang tersedia itu hotel ini tarifnya ini. Tahu tak cukup hotel nanti. Tapi yang jelas itu betul ke Pak Sapri, berapa kekuatan yang datang ini? Jangan sampai seperti di bukan Kalimantan Timur, Tenggarong, ke teras semua sampai ke teras pun dari tempat itu. Ini waktu sangat kasih, ya. Oke, ada masukan lain kira-kira? Untuk memberikan karangan bunga dari Wilmar, SCF dan lain-lain. Tapi dari Bapak Biknan memecahkan masalah-masalah yang menjadi masalah. Ya, ini kadang-kadang kita tidak berpikir ke masalah, kita tahu timbul dia. Apalagi pergeseran waktu. Kita pergeseran waktu ini mudah-mudahan tidak terjadi lah kalau dengan TNI. Hitung jam itu, tempat berubah, cara berubah, orang pun berubah. Ini mudah-mudahan tidak. Dan kita harapkan target utama daripada acara ini para tetamu terpuaskan dengan pelayanan kita. Dan kalau dapat ada LO 1 di tempat menteri atau bupati, ada LO 1 kita siapkan orang kita di situ untuk melayani kebutuhan dia. Disampaikan kami LO Pak, bukan atau tidak tahu dijawab sama orang tuh, kami tidak tahu tuh Pak. Nama, nah itu kecil tuh, masalah kecil, tapi malu. Masa tuh aku tahu. Nah, jadi maksud saya tenaga honor yang di pertanian itu standby kan di situ. Berapa jumlah bupati? Tambah wakil menteri. 14 paling tidak disiapkan orang di situ. Satu-satu pendamping. Ya, ada pendamping semua. Ya. Jadi hal-hal kecil ini yang menjadi penyakit ini yang selalu saya ingatkan.
dan tolong setiap panitia LO kita memakai bed. Ini acara kecil tingkat provinsi, tapi kita ingin memberikan kesan bahwa walaupun bagaimanapun kecilnya, kita ini kota pengantin melayani tamu. Nah, konsepnya melayani tamu dengan baik, jangan asal-asal aja. Ini mana Pak, kesel Pak, mana pun gila Pak, jangan gitu. Di mana sih ada rekreasi di sini gitu. Kadang-kadang oh tak ada sini dong, gunung tak ada, sungai tak ada, pantai tak ada. Karena kita punya pantai tua walaupun macam itu kecilnya, ya kan? Kita punya danau walaupun belum dibenahi. Jadi apa yang bisa kita sampaikan. Ini tingkat provinsi masalahnya. Nah, pertama lagi, ini daya nyek ini, ini kalau bahasa saya itu daya nyek, daya ejek. Kalau datang kumpul ada rapat kerja di provinsi, kumpul bupati tak sepenggah rumah itu rumah ron. Itu kena jumpa itu malunya luar biasa, macam selak panjang gitu, entah apa hapu jadi duit banyak, APBD besar, tapi macam itu di rumah GP pentas gitu kan. Yang tukang nyek itu biasanya JP itu. Nah, kampar sudah nyek tuh. Ah, itu dia. Nah, ini pasti besok dia. Ah, dulu aku gak jadi tuan rumah, tapi mikut pun enggak macam itu lah. Rasa kan mereka masih itu. Ada. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik. Kita sampaikan, tunjukkan salah satu tempat tujuan itu ini loh, sentral apa kita, ke bisnis kita ini dia. Ini seminar kita ini dia, dipaparkan. Dan saya ingatkan, waktu tinggal 18 hari. Nah, ini persiapan, Becky ya, tolong dibantu. Informasi nanti sudah terbagi. Kita usah dulu DPU nanti, dalam minggu depan. Udah bagus ya, ada bagus ya. Oke, tunjukkan. Nanti tahu-tahu. Enak nengok TPA, enak nengok sini tertutup TPA ya. Nah, yang bahaya. Nah, ya. Jadi itu ya. Jadi ini persiapan yang kecil-kecil ini, wah, pengguna. Nah, di mana ternak sapi terbaik di Kota Dumai, kata sapi bagus lah. Tempat, oh. Nah, ini sapi yang Pak yang dibutuhkan untuk hewan korban Kota Dumai itu dari sini. Kalau dapat dalam APBD perubahan ini, kalau belum ada yang di overlay PU tak diundang. Biasanya bupati itu kalau acaranya pagi, datangnya mungkin malam, gitu kan. Artinya perlu informasi yang lebih apa, sehingga pada malam welcome party itu nantinya para undangan yang dari kabupaten kota itu bisa hadir. Kemudian pada acara paginya, sebagaimana mungkin hasil komunikasi kita kemarin dengan pihak dinas pertanian, bahwa kita tetap membuat acara bukan upacara ya. Sebagai gambaran sebagaimana biasanya, bahwa acara yang lazim mungkin antara lain mungkin biasanya ada tari persembahan biasanya, kemudian ada musik dan sekitar. Sebaiknya kita tahu mungkin nanti apakah ada semacam pemukulan gong dan lain-lain. Kemudian kami menyarankan Pak, apabila mungkin ada penyerahan penghargaan itu bisa kita sejalankan di sana, seperti tadi mungkin yang di Jalan Tenaga. Kalau kita pusatkan penyerahan penghargaan kan mungkin kalau di tempat yang terbuka agak memberikan kesan yang bangga bagi yang menerima penghargaan. Kami mungkin nanti berharap dari pihak dinas terkait untuk bersama-sama mungkin men-setting layout tempatnya itu, tempat susunan tamu dan lain-lain. Apabila mungkin nanti akan kita kaitkan dengan sambung rasa. Kalau mengingat waktu, biasanya kita secepat-cepatnya biasanya mulai jam 8:30 sampai jam 9, sementara kita harus harus pembukaan rakor itu. Mungkin waktunya sangat terbatas. Kalau mungkin mulainya jam 8:30, bisa banyak rangkaian kegiatan ini terkait dengan rencana Pak Wali sambung rasa tadi Pak. Dari semua pihak, dan ini akan dikristalkan atau
pastikan itu tanggal 7 November semua pihak bersama-sama saling bantu-membantu untuk kelancaran dan untuk lebih sempurnanya kegiatan kita nanti ke depan. Hal ini juga akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin hari ini juga Pak di Dinas. Demikianlah kiranya pertemuan kita dalam rangka persiapan Hari Pangan Sedunia yang ke-33 di Kota Dumai. Lebih dan kurang kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pangan Sedunia di Indonesia ini, dan khusus untuk Riau, Dumai ditunjuk. Dan ini baru pertama kali peringatan Hari Pangan Sedunia ini dilaksanakan di luar ibu kota provinsi. Dumai ibu kota kabupaten yang pertama kali menjadi tuan rumah. Dan saya selaku wali kota tentunya berharap kepercayaan ini akan kita selesaikan dengan baik, kita kerjakan dengan baik sesuai dengan visi kita sebagai kota pengantin, ingin melayani para tetamu dengan baik. Ya, jadi kita mintakan nanti melibatkan semua pihak, dan kalau perlu mengenai sajian makanan pun kita tampilkan dengan makanan khas kita seperti yang kita bicarakan tadi kan. Yang Tingkat apa nih Pak? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Wamen, Wakil Menteri Pertanian. Nanti konfirmasi lanjut dengan Pak Yanto. Dipusatkan di Dumai Central Park ya? Ya, Dumai Central Park dan di Jalan Tenaga. Nah, Tenaga itu untuk apa? Jalan Tenaga itu rumah apa namanya? Yang kayak di Malang kemarin. Rumah Sakit Lestari. Ah, tuh paham dah. Rumah layak lestari itu. Jadi nanti ya? di situ ada rumah tangga yang penuh dengan buah-buahan, sayuran. Nah, Sudah kita tunjuk Pak? Sudah, Jalan Tenaga, Dumai Kota. Lestari Dumai Kota. Jadi kita ingin membersihkan Jalan Tenaga itu betul-betul rapi. Sekarang sudah rapi, kita tambah rapi lagi. Jadi di penghijauan di situ semua nanti dipasang. Ya, penghijauan dalam rangka sayuran dan buah-buahan. Ini masa depan Riau. Mari kita berpartisipasi mensukseskan Pilgub putaran kedua ini. 27. Ayo kita beramai-ramai ke TPS. Jangan lengah, nanti kita susah kalau kita tidak peduli dengan ini. Kita ingin mencari pemimpin yang benar-benar berqualified, yang punya visi membangun Riau, khususnya Dumai ke depan. Saya berharap TPS semua dibanjiri oleh para pemilih. Oke.